kita makhluk sosial yang bebas bertanya dan Literasi meminta di bantuan, SMP Negeri serta makhluk 230 yang ini harus pembiasaan. berusaha terlebih dahulu, setidaknya Pembiasaan untuk diri kita sendiri. literasi di Lantas, apa sini sih literasi itu? dilaksanakan setiap hari Selasa. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan berbahasa seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 9A Kegiatan literasi yang sedang kita laksanakan sampai ini memiliki tujuan 9J antara lain membantu meningkatkan dan juga pengetahuan, kelas 8A meningkatkan sampai tingkat pemahaman dalam menyimpulkan suatu 8. informasi, meningkatkan kemampuan dalam memberi penilaian kritis terhadap suatu karya tulis, menumbuhkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat, dan terakhir, meningkatkan kualitas penggunaan waktu yang lebih bermanfaat. Dengan memiliki kemampuan dan keterampilan literasi yang baik, ada banyak manfaat yang bisa kita dapat. Antara lain, menambah kosakata kita, mendapat wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir, meningkatkan daya fokus, dan meningkatkan kemampuan dalam merangkai kata-kata. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk berkeinginan meningkatkan kemampuan serta minat dalam bidang literasi dengan harapan kegiatan literasi ini bisa bermanfaat, mulai dari menanamkan wawasan yang luas pada diri sendiri hingga menciptakan generasi bangsa Indonesia yang berilmu. Rekan-rekan saya selanjutnya akan menampilkan contoh-contoh kegiatan literasi ini. Oleh karena itu, saya izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bunga Gita dan Suara. Tepuk tangannya mana? Terima kasih, Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Gita dan Suara, kelas 9. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga mood kalian hari ini cerah, secerah sinar mentari di pagi hari. Di sini saya ingin membacakan puisi. Mungkin untuk kalian yang sedang mempunyai perasaan untuk seseorang, masih kecil. mana mungkin aku bisa hindari tatapannya. Mata seperti bulan purnama di malam hari. Mata gemilang yang bisa aku tatap hingga hari berganti. Mata seindah lautan yang kehadirannya membawa kesejukan. Aku merasa aku tenggelam dalam tatapannya. Air dingin menyentuh kulitku, membuatku merinding. Aku tenggelam dalam lautan. Aku sulit mengatur nafas. Namun, meski aku tenggelam lebih dalam, mataku tak pernah beralih kemanapun. Mataku terikat dengan bulan purnama yang sedang bersinar dengan indah dan sempurna, yaitu matanya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk selanjutnya ada penjelasan dari Gira. Silakan Gira. Halo, selamat pagi semuanya. Kabar baik kan? Sekarang saya akan menceritakan satu kata ini. Kalian tahu kan yang ngetren sekarang itu apa?
pasti ramai banget. Ya, benar. SCBD dipanggil Sudirman atau Citayam ya. Saat di tempat itu viral gara-gara apa sih di tempat siapa? Iya, ditunjukin JJ atau enggak brandnya sama si aja ya. Karena tempat itu jadi ramai, apa sih dampak positif sama negatif dari tempat itu? Kita lihat sisi positifnya dulu ya. Yang pertama, Citayam Fashion Week. Tempat di situ menjadi ajang pamer fashion ya, yang didominasi monokrom, tetapi mempunyai khasiat sendiri atau bisa dibilang bagus dari khas tempat itu. Ya menurut saya sih positif aja ya, karena ya mereka bisa mengekspresikan bebas gitu, bebas, mereka percaya diri, mereka nggak takut dijudge sama orang-orang dengan outfit uniknya itu. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan. Memang terdengar agak aneh, tetapi ini benar loh. Singkatan lain dari SCBD yaitu Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Itu apa ya? Kayak semacam slang ya. Ternyata itu pemuda atau anak remaja yang ada di SCBD, jadi pendatang ke SCBD gitu ya. Dengan ini kita bisa lihat di mana letak persatuannya. Meskipun mereka berbagai macam pendatang, nggak ada tuh yang namanya tawuran di situ. Mereka tetap ada aja. Yang ketiga, menjadi tempat nongkrong. Hal positif dari nongkrong adalah ternyata ya aktivitasnya untuk menghibur diri sih, dan tidak cuma untuk tempat nongkrong, bisa juga dijadikan untuk tempat berolahraga, bermain skateboard, dan hal positif lainnya. Mungkin ini hal-hal menarik perhatian para netizen sehingga banyak yang datang ke tempat itu. Tapi di sisi lain ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, karena saking ramainya, banyak sampah berserakan. Kalian tahu lah ya, banyak pengunjung membeli jajanan, terus mereka seenaknya aja gitu, buang sampah sembarangan. Jadi pembersih daerah SCBD protes mengenai hal ini. Yang kedua, ada lagi yang tidak menaati prokes. Ada saja COVID belum menghilang, masih aja orang menyesuaikan seperti ini. Lalu karena tempat SCBD ramai sekali, tempat tersebut bisa menimbulkan kemacetan. Banyak pengunjung yang berfoto-foto di catwalk dan cross. Lalu para pengunjung melakukan kegiatan CFW di tengah jalan. Kayak aneh gak sih, masa fashion week itu di tengah jalan malah menghambat perjalanan lalu lintas kan? Hal tersebut semakin membuat lalu lintas mengalami kemacetan. Kreatif dan mengekspresikan diri itu boleh dong, tetapi marilah kita sadar diri, taati peraturan yang ada. Dimanapun itu kita harus menaati tata tertib. Baik, segitu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya untuk model oke, silakan maju. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Iya ya. Sebelum saya mulai, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Caroline Africia Natasha. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan tentang buku yang pernah saya baca. Judulnya adalah Livy, Ayam Burung Rumah dan Icik Kesayangannya. Di buku ini diceritakan bahwa Livy adalah ekor ayam petelur. Walau dia ekor ayam petelur, dia tidak bisa bertelur. Terkadang dia hanya bertelur, namun telurnya itu gagal, telurnya lembek dan tidak bisa menjadi seekor anak ayam. Selama 1 tahun dia mencoba untuk menjadi ayam petelur yang berhasil, namun tidak berhasil. Dia gagal saat bertelur dan pada akhirnya peternaknya membuang dia. Saat peternaknya sudah membuang dia bertemu seekor musang dan seekor musang itu mau memakannya. Untunglah ada seekor bebek yang bernama
Pengalaman ini menyelamatkan Kiki dari seekor musang yang ingin memangsanya. Pengalaman mengajarkan Kiki hidup di padang gurun dan mengajarkan Kiki untuk hidup dalam keadaan yang keras, karena selama ini Kiki berada di sebuah peternakan. Dalam masa-masa sulitnya Kiki menemukan sebuah telur. Telur ini bukan telur ayam, melainkan telur bebek. Kiki selalu mempunyai harapan bahwa dia ingin mengerami sebuah telur dan menjadi seorang ibu. Maka setelah dia menemukan telur itu, dia memutuskan untuk mengerami telur itu dan membesarkannya menjadi anaknya sendiri. Pengalaman ini tetap berada di sisinya Livi selama Livi memutuskan untuk mengerami telur itu selama beberapa bulan. Di saat hujan badai, saat hujan es, maupun saat ada musang lagi, pengalaman selalu ada di sisinya Livi. Namun, pengalaman tidak bisa berada di sisi Livi untuk selamanya. Pada suatu hari, musang pun datang kembali ke tempat mereka dan musang itu memangsa pengelana. Sekarang Kiki harus sendirian. Dia akan mencoba untuk bertahan hidup dengan telur bebek yang dia alami. Setelah sekian waktu, telur itu pun menetas. Dan ya benar, yang menetas bukannya ayam, tapi malah bebek. Kan aneh ya? Dia ayam tapi anaknya bebek. Nah, saat telurnya ini menetas, ya kalau bebek punya apa? Kek-kek kan? Kek-kek. Beberapa kelompok ekor bebek pun datang mendatangi. Bebek-bebek ini nanya ke ayamnya, kamu kan ayam, kok anakku bebek? Kok bisa kayak gitu? Jangan-jangan nikahnya sama bebek lagi, tapi anaknya bebek. Kan gak percaya ya kayak gitu. Livi pun menceritakannya, dia menemukan telur ini sendirian di sebuah semak-semak berduri, dan dia memutuskan untuk mengataminya dan membesarkannya, karena itu adalah sebuah harapan Livi. Setelah telur itu menetas, Livi menamakan bebek itu Bini, karena bebek ini warnanya hijau. Mamanya kuning, anaknya hijau, keren kan? Nah, walau sudah menetas, masih saja masih mencari nyawa mereka. Musang tetap berada di sekitar Livi dan Bini, dan mereka selalu mencari kesempatan untuk memangsa mereka berdua. Pada akhirnya, musang-musang itu pun malah kemangsa, malah dimakan ular. Sekarang saya tinggal Bini sama Livi, kira-kira mereka ngapain? Bini tidak mau meninggalkan Livi sendirian. Walau mereka tidak saudara, tapi Bini sudah menganggap Livi sebagai ibunya sendiri. Namun, Livi tidak mau Bini itu menjadi seekor ayam, karena dia jelas-jelas itu seekor bebek. Jadi jangan bilang aku ayam, kamu juga jadi ayam, kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Pada akhirnya, setelah Livi membujuk Bini pun bergabung di sebuah kelompok bebek dan meninggalkan Livi. Kalian dapat amanat gak dari cerita ini? Udah, saya dapat amanatnya. Keluarga itu tidak selalu terhubung dengan darah. Kayak kamu pasti punya sahabat kan? Kadang kalian merasa itu sahabat kalian itu kayak keluarga, walau kalian tidak saudara. Dan mau sebesar apapun harapannya kalian, kalau kalian bekerja dan berdoa, pasti akan berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.
Dari jurnalistik, mana yang sudah mempersiapkan diri? Dari eskul tampil tadi, iya. Nah berikutnya untuk Selasa depan, ditunggu boleh mulai hari ini mendaftarnya ke Ibu atau Bu Dian atau Pak Asep atau Pak Tonan, ya. Ditunggu kalian mendaftar untuk berliterasi minimal baca tulis. Tadi anak-anak ada yang belum sudah berapa tadi ya literasinya? Satu yang Ibu belum sampaikan, literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan kalian memanfaatkan media elektronik secara apa? Cerdas. Secara cerdas bukan artinya ketika belajar harusnya tidak bawa HP. Ini sudah mulai nih, ya pamer-pamer HP, padahal tidak ada guru yang menyuruh. Ingat, kelas 7 sudah mulai bawa HP, ketahuan diambil orang tua yang ambil. Kelas 8 dan 9 siap diberlakukan seperti itu. 3 hari baru boleh orang tuanya datang. Silakan 3 hari tanpa gadget. Enak tuh, ya. Mulai dari sekarang, nampak kalian megang HP di sekolah ini tanpa ada bimbingan Bapak Ibu guru diambil. Orang tua boleh datang 3 hari kemudian. Pahami ya? Apalagi di kelas. Di kelas, matematika, memangnya Bu, yang Bapak Ibu guru matematika nggak tahu pakai ini. Kenapa? Kalian belum pandai literasi digital. Salah memanfaatkan media elektronik. Nah, itu hati-hati. Kemarin sudah beberapa pada semester sebelumnya sudah ada yang proses di BK. Sekarang sudah tidak ada, tapi masih pada sana kemari bawa HP. Pinter digitalnya masih belum. Ya, mulai sekarang ke sana kemari kelihatan bawa HP, diambil orang tuanya yang mengambil 3 hari kemudian.